Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama teman selebriti ya, selebriti lokalan. Kita sekarang berada di Selokan, ya. Selebriti lokalan. Apa kabar Bung Romi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Ah, orang mengalami suara jadu ngete. Jadi nggak itu setengah kali. Oke. Ya dengar itu. Ah, Dia harus pada mengelana nanti. kan tidak pakai mic. Oh iya. Jadi Sibuk. Oke, ini salah satu selebriti lokalan di Provinsi Gorontalo, daerah kita ya. Pencipta lagu, penyanyi, dan sudah banyak albumnya juga. Termasuk album foto ada. Minggu ini. Album minggu ini, album minggu depan, album minggu sebelumnya, album bulan depan, sudah banyak ya. Jadi berangkat dari dia MC, ya, MC hajatan, MC hiburan rakyat, tadi pencipta lagu, penyanyi, artis lokal, juga pelawak, komplit, pemain keyboard lagi, ya komplit. Nah, sibuk apa sekarang? Alhamdulillah untuk sementara ini abadi saya buka usaha kecil-kecilan. Oke. Nah, maksudnya di Kalau di dunia hiburan sibuk cari job. Tapi alhamdulillah masih sibuk cari job. Akibat corona. Akibat corona jadi sibuk cari job. Nah, kan pencipta lagu. Iya. Kira-kira berapa lagu yang Anda bikin? Dan sampai dengan hari ini saya punya lagu itu sudah kurang lebih 25 lagu. 25 lagu itu lagu daerah paling cepat. paling cepat. Nah, ternyata sampai dia kan ada waktu, ada kosong jadwal, dia bilang kosong. Pas 150 oke. Oke, waktu itu 150 ya. Jadi pas acaranya ulang tahun, karena acara ulang tahun paling cuma 1 jam. Lagu Indonesia. daerah Gorontalo, kemudian ada lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Tapi lagu Indonesia itu merupakan ajakan moral. Oh, lagu-lagu sosial. Lagu istilahnya. sosial, iya. Sudah 25 lagu. Sudah berapa album? Alhamdulillah sampai dengan hari ini. Kompilasi dengan teman-teman. Dengan saya Termasuk Tiap Adinggo. Oke, Ya. dengan Tiap Adinggo juga pernah. Ya. Di berapa album? Di 3 album. Ada 3 album. Album 3 album sampai kalau saya sudah 5 album yang ada di Tiap Adinggo. Oke, kalau kolaborasi pertama kita dengan di album Asparaga itu. Iya, kolaborasi. Produsernya Pak Agus Agus Tuti. ya, Kalau di album berikutnya dengan Andika. ya. Aransemennya Pipin. Pipin ada juga Iske Ya, Iske. SK ada. Waktu itu masih MK Record. Ya, betul. MK Record. Dari MK Record dia berubah jadi Mic Record. Mic Record. Jadi sudah sekitar 5 album. Iya. MC di mana saja? Kalau saya sebagai MC itu diajak sama owner itu ada kadang-kadang Elektron. Ya. Jadi MC di hajatan Hajatan pesta ulang tahun. Iya. Gitu. Terus ada hiburan rakyat juga. Iya. Pernah ada cerita lucu tentang job ulang tahun? Banyak. Yang pertama itu kejadiannya dengan Abadi itu pernah. Sudah saya MC, saya penyanyi, saya keyboardis. Saya bisa roda. Pokoknya istilahnya saya sapi, saya roda. Job 150.000. Jadi begini guys, waktu itu ada job masuk ke saya itu 200.000 sebenarnya, 200.000. Ini saya baru jujur ya, 200.000 sebenarnya. Terus saya tanya ke dia, MC. Nah ternyata di sana tidak ada penyanyi, tidak ada pemain keyboard. Akhirnya semua dia ya. Saya sapi saya roda, istilah kita saya sapi saya roda. Jadi 150. Ya, jadi job 150 itu ceritanya. Akhirnya dihandle semua. Karena seorang Romi itu tidak mau merugikan profesional lah. Ya. Orang lain. Tidak mau merugikan orang lain. Ya, itu kalau kelas-kelas di daerah kita 150 waktu itu sudah lumayan ya. Ya, sudah lumayan sekali. Kalau sekarang lagi musim corona, ya kadang-kadang ada job masuk 1-2 ya kadang-kadang. Nah, mengisi kekosongan
buka usaha. Iya, buka usaha kecil-kecilan. Buka usaha Jadi warung. usaha warung jual nasi kuning. Nasi kuning. Ada bubur kacang hijau. Nasinya yang kuning atau? Nasi kuning, bukan nasi yang kuning. Kalau nasi yang kuning subus. Oh, nasi kuning. Nasi kuning. Bukan nasi yang kuning. Iya. Ya. Jadi beda. Beda. Nah, ada apa lagi? Ada Pisang goroho. Iya, stik goroho. Nama ada sorba lagi, sorba. Ada sorba, ada Tahu, ada pokoknya seperti biasa, Ya. seperti biasa warung-warung umum ya, Nah, warung makan umum. Tapi namanya apa? Warki Oparoro. Oh, Warki Oparoro. Iya, ini Warki ini juga Abadinggo yang kasih nama ini Warki. Warki itu apa? Warung nongki. Warung nongki. Iya, warung nongki. Kalau kita sering mendengar ada warkop, ada wartel, ada macam-macam war-war. Kalau milik Oparoro? Kalau saya Warki. Warki. Jadi itu nama Warung Abadinggo yang warung nongki. warung nongki. Alamatnya di Bonghulawa. Di Bonghulawa, Kecamatan Limboto. Buka tiap jam berapa? Tiap pagi jam 6 pagi itu sudah buka. Tutup jam 7. Tutup jam 7 malam. Jam 7. Pagi itu jam 7 Maksudnya malam. ya, Kalau jam 6 pagi sampai jam 7 pagi buat apa mencari? ini buka jam 6 pagi. Ya. Jadi banyak menu. Kalau pagi ada sorba dan lain sebagainya ya. Sampai malam. Sampai malam. Bahkan sampai jam 12 malam. Kalau masih ada stok. Lokal masih banyak pelanggan, banyak Ya. stok juga. Oke, cerita sebelum ke dunia hiburan, ke entertain. Sebelumnya apa dulu? Kalau dulu itu saya berawal dari cuma seorang pekerja keras, pekerja berat. Bahkan sampai ada di berapa tahun Jakarta? Ya, 1 tahun saya di Jakarta 1 tahun jadi Jakarta. sopir. Jadi sopir di Jakarta. Sopir di Jakarta 1 tahun. Sopir untuk Pemerintah daerah, kantor perwakilan. ya Bupati Gorontalo di Jakarta. Oh, Gitu. jadi Jadi sopir. kantor perwakilan di Jakarta. Gitu. Di sana siapa yang kerja di sana? Ada Ibu Betsy Bauti. Jadi 1 tahun jadi sopir di Jakarta. Iya, Baru balik lagi. iya balik lagi ke Gorontalo. Pulang ke Pulang Gorontalo. ke Gorontalo, dialihkan sebagai PNS. Jadi pegawai negeri. Tapi sebelum itu Nah, dengar-dengar katanya pernah jadi calo. iya, memang sebelumnya itu saya memang seorang Itu calo terminal. Kebetulan atau memang Tidak, profesi? memang profesi saya itu dulu. Profesi Karena calo. saya kesehariannya itu di terminal. Terminal Limboto. Waktu itu umur berapa? Nah, waktu itu saya masih duduk di kelas 2 SMP, sudah terjun untuk berdikari. Oh, jadi kelas 2 SMP Kalau sudah. sudah tidak berharap lagi kepada orang tua. Artinya bagaimana cara mencari duit ini? Ya, jadi berawal dari calo itu Abadinggo. Calo di terminal Limboto. Ya, terminal Limboto dulu belum seperti itu. Terminal Limboto dulu Belum itu macam masih sekarang. berada di petak-petak. Oh, masih petak-petak. Masih di petak-petak ya, terminal Limboto. Jadi Abadinggo kalau berbicara dulu itu saya pernah jadi calo, saya pernah jadi kusir bendi, saya jadi tukang beca. Oh, jadi tukang beca, Kusir bendi. bendi, Pas ya. masuk beca jadi tukang beca. Ya, Pas ada bendi jadi kusir bendi. jadi kusir bendi. Nah, dari situ saya Ada suka duka di calo banyak dulu. banyak suka dukanya, banyak. Kadang habis isi oto orang tidak kasih doi, tetap sabar. Ya kan? Jadi ada yang kasih doi, ada yang tidak. Iya. Kan masih anak-anak jadi biar bagaimanapun masih pandang enteng, Masih ada istilah anak-anak dulu itu. Pernah juga jadi kuli bangunan. jadi kulit bangunan. Iya. Jadi saya itu istilahnya pekerja serabutan gitu. Pekerja serabutan. Profesinya serabutan. Ya. Serabutan itu berupa profesi Artinya serabutan itu tidak tidak tentu. menentu. Tidak menentu. Tidak menentu. Pokoknya apapun yang boleh bahkan pernah juga jadi Jadi bukan CV serabutan. tidak seperti itu. Bahkan pernah jadi pernah jadi bekerja di bank. Oh, Bang. Iya, Bang Tohib atau bukan Tobang Bang Tebu. Tebu. Jadi pernah jadi pegawai bank. Tobang Tebu. Tebu.
tuang tebu di mana? Di Tulang Hula. Waktu itu masih Raja Wali. Masih Raja Wali. Masih Raja Wali. Iya, pernah jadi. Jadi berapa tahun jadi calo? Nah, kalau saya jadi calo itu dari kelas 2 SMP hingga saya SMIA. Oh, sampai SMIA. Iya. SMIA kelas 2 dari kelas 2 SMP sampai SMIA kelas 2. Iya. Itu di situ 3 tahun. Iya, berawal dari situ itu Abadinggo. Alhamdulillah jadi tahu bawa auto. Oh. Jadi sopir. Akhirnya tahu jadi sopir. Jadi sopir. berangkat dari calo ini akhirnya tahu bawa auto. Iya, begitu. Jadi berangkat dari situ Abadinggo. Dan kemudian jadi mahir jadi sopir ya. Iya. Setelah itu saya beralih profesi lagi jadi kusir bendi. Oh, jadi kusir bendi? Iya, jadi kusir so bendi. tahu bawa auto Beralih malah ke jadi kusir bendi. Iya, kan harusnya kan so tahu bawa auto. semua bawa auto sendiri. Gitu. Jadi Ini karena jadi kusir bendi. iya, karena saat itu memang sulit mau dapat auto yang Oke, sebelum ke kusir bendi jadi calo itu satu hari biasa pendapatan berapa? kalau dulu itu di terminal itu kita 100.000 itu sudah alhamdulillah. 100.000 dulu tahun berapa? Dia dari tahun sebelum 98 Abadinggo. Tahun 99, Ya, tahun 98 ya. 98 kusir bendi 100.000 itu sudah Iya. paling minimal berapa? Sudah paling sedikitnya 50. Paling sunyi. sunyinya itu 50.000. 50 termasuk yang tidak bakase. Iya, 50.000. Akhirnya tahu bawa auto, so lancar, Selancar. so mahir jadi sopir. Akhirnya bukan jadi sopir auto. Cuma jadi kusir bendi. Hah? Jadi kusir bendi. Jadi Kenapa kusir bendi. jadi kusir bendi? Karena ada tawaran. Oh, ada tawaran. Ada tawaran dari pemilik bendi berbicara kontrak. Yang punya siapa namanya? Saat itu Pak Polinggapo. Pak Polinggapo. Iya. Cuma Masih ada sekarang? masih hidup alhamdulillah masih hidup. Jadi Pak bendinya di Pak Polinggapo ini. Iya. Jadinya Pak Dia Polinggapo tawarkan? tidak ada tawarkan, dia suruh bawa ke saya, bilang boleh saya rawat kuda, tapi dalam perjanjian itu selama 2 tahun jadi saya punya ini. Oh, ada kontrak. Ada kontrak. Ada kontrak. 2 tahun mau bawa ini bendi, Iya. jadi milik sendiri. Istilahnya itu. Nah, Oke, nah ceritanya becak bagaimana? Nah, kalau becak itu kan berawal Nah, sebelum tunggu, bendi tadi akhirnya jadi milik tidak pribadi, tidak kan sempat. cuma perjanjian kan 2 tahun. 2 tahun, saya 1 tahun sudah 1 tahun tidak jadi Iya. tidak lanjut lagi. tidak lanjut lagi. Setoran waktu itu bendi Masih 7.500 per hari. 7.500 per hari. Iya, 7.500 per hari. Becak Waktu lagi. itu udah tidak marah kalau misalnya udah paling doi. Udah tidak pernah marah karena tapirnya dalam mata. Udah tapirnya dalam mata, jadi orang tidak dapat dia. Gitu. apalagi 7.500. Nah, dari setoran 7.500 itu berapa per hari pendapatan bendi? Oh, kalau dulu itu saya punya langganan siswa paling banyak. Teman-teman siswa SMEA banyak, SMP. Jadi teman-teman yang pernah naik bendi kusirnya Oparoro ya silakan angkat tangan. Nah, begitu. Banyak. SMP maupun maupun SMEA ya. SMEA, Waktu ya. itu ya. Bahkan ada juga langganan di saat itu Sanawiyah, Madrasah Sanawiyah. Jadi nanti komen pernah naik di bendi ini, naik bendinya Oparoro, dia tahun berapa? Baru ada pengalaman unik di bendi itu, silakan di komen di channel ini. Oke, jadi itu 7.500 setoran pendapatan sampai satu hari itu. Untuk pendapatan saya per hari itu terkadang ada 70.000. Berarti luar biasa. Ya, luar biasa. Karena banyak langganan. Nah, langganan. sampai bawa becak tadi bagaimana? Nah, itu sebelum jadi kusir bendi sebenarnya. Jadi sebelum kusir ini Iya, bawa becak. Dari calo ini. Iya. Tapi Jadi tahu artinya bawa atau belum? sudah calo ini di samping itu coba-coba bawa becak. Ternyata bikin sakit perut. Oh, bawa becak ini. Mau tarik beca itu setengah mati. Jadi saya coba ada kurang lebih tidak cukup 1 bulan juga. Coba. Ternyata setengah mati. Jadi setengah mati bawa beca ini. Setengah mati. Tidak pernah bawa aki bekas. Ini saya tidak pernah Coba bawa aki bekas. Itu tidak pernah begini saya. aki bekas. Kalau
si tua, orang tua di sini banyak. Nah, dulu orang tua kerja di mana? Kalau bapak polisi. Polisi. Ya, polisi. Pensiun karena meninggal. Oh, pensiun Karena meninggal. Jadi Pernah polisi. jadi Kapolsek Limboto. Pak siapa? Bapak Muhammad Katil. Bapak Muhammad Katil. Ya. Orang tua Orang kalau ibu setelah pensiun. ya bapak meninggal, ibu jadi tukang jahit, tailor. Taylor. Jadi tukang jahit, kemudian beralih profesi lagi jadi penjual kue. Oh, penjual kue ya. Termasuk saya masih SD itu suka jual Jual kue juga. Oh, sangkala. Gitu. Oh biasa, Oh, biasa. ya. Oh, pisang goreng Ah, ngomongnya kan gitu. sanggala Sanggala. sabongi, Ya. tutulu. Tidak ada bu bahasa Indonesia dulu. Jadi gua belum tahu. Belum tahu. Oh, sanggala. Sangkala. Oh, tahu. Tahu. Contoh. Oh, sangkala. Ini. Gitu. Misalnya ini. Misalnya, contoh. Oh, sangkala. Begitu Badigo. Jadi Waktu itu harga lo sanggala berapa? waktu itu masih Rp5. Rp5. Iya, Oh, Rp5. iya. Iya, betul. Anak Allah dapat di kamar Rp5 itu. Nah, jadi suka dukanya di beca. Kalau beca orang punya atau Orang punya. Orang punya. Setoran per hari. Setoran per hari dia saat itu 5.000. Setoran per hari 5.000. Rp5. Iya. Nah, pendapatan di beca tiap hari berapa? Oh, waktu itu? terkadang tidak mencukupi untuk setoran. Oh, tidak sampai Rp5. Iya, tidak sampai 5.000 karena saat itu memang susah. Yang pertama, kalaupun banyak penumpang, setengah mati baru orang becak. Pasti bos satu. Bos satu orang Bos maksudnya. satu orang. Tidak boleh dua orang. Tidak boleh 2 orang, setengah Tidak mati. boleh mau istilah orang tidak boleh mau riki. Tidak boleh merikut. Susah ya. Susah. Akhirnya bikin sakipuru. Ya kan? Sakipuru. Nah, tinggalkan beca. Tinggalkan beca jadi kusir bendi. Jadi kusir bendi Iya. tadi itu. Oke. Nah, kita kembali ke entertain. Sejak kapan jadi seorang Saya itu MC? sejak tahun 92 itu, tahun 92 sudah jadi penyanyi di karaoke. Karaoke. Masih, ya, dulu masih karaoke. Ada Oh, sebelum ke Jakarta ini? sebelum masih tahun 90.